Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar bersama saya, Siti Sanisah dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada pertemuan ke-14 ini, kita akan mempelajari materi mengenai menganalisis alat ukur keterampilan. Menganalisis alat ukur keterampilan adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat memberikan hasil yang akurat, valid, dan reliabel. Proses ini melibatkan pengujian alat ukur terhadap berbagai aspek untuk mengetahui seberapa baik alat tersebut mengukur keterampilan yang dimaksud. Pengertian analisis alat ukur keterampilan. Analisis alat ukur keterampilan adalah serangkaian proses untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas alat ukur yang digunakan dalam mengukur kemampuan atau keterampilan tertentu. Analisis ini meliputi pengujian validitas, reliabilitas, dan kepraktisan alat ukur. Pentingnya analisis alat ukur keterampilan bahwa alat tersebut memiliki kemampuan yang pertama mengukur keterampilan yang dimaksud secara tepat. Yang kedua, konsisten dalam memberikan hasil yang sama dalam kondisi yang serupa. Yang ketiga, dapat diandalkan untuk berbagai kelompok sampel yang berbeda. Yang keempat, dapat digunakan secara praktis di lapangan. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis alat ukur keterampilan, yang pertama, kita menentukan validitas alat ukur. Yang kedua, reliabilitas alat ukur. Yang ketiga, uji praktikalitas alat ukur. Yang keempat, analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima, revisi alat ukur. Dan yang keenam, pengujian ulang. Yang pertama, validitas alat ukur. Validitas mengacu pada sejauh mana alat ukur tersebut benar-benar mengukur keterampilan yang ingin diukur. Terdapat beberapa jenis validitas yang perlu diuji. Yang pertama, validitas isi. Pada tahap ini, memastikan bahwa butir-butir soal atau indikator yang ada dalam alat ukur mencakup seluruh aspek keterampilan yang hendak diukur. Yang kedua, menentukan validitas konstruk. Memastikan bahwa alat ukur mencerminkan teori atau konstruk yang mendasari keterampilan yang diukur. Yang ketiga, validitas kriteria, yakni memastikan bahwa hasil pengukuran alat ukur memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil pengukuran lain yang sudah terbukti valid. Selanjutnya, reliabilitas alat ukur. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pengukuran yang diberikan oleh alat ukur. Alat ukur yang reliabel akan memberikan hasil yang sama dalam pengukuran yang dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Berikut beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas. Meliputi yang pertama, tes retest, yakni menguji konsistensi alat ukur dengan cara mengukur kembali pada waktu yang berbeda dan membandingkan hasilnya. Yang kedua, reliabilitas internal, yakni menggunakan metode seperti koefisien converge alpha untuk menilai konsistensi butir-butir soal dalam alat ukur. Yang ketiga, reliabilitas antar rater, yakni memastikan bahwa dua atau lebih penilai yang menggunakan alat ukur tersebut memberikan hasil yang konsisten. Selanjutnya, melakukan uji praktikalitas alat ukur. Praktikalitas mengacu pada kemudahan penggunaan alat ukur dalam konteks nyata. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama, waktu dan sumber daya, yakni apakah alat ukur dapat digunakan dalam waktu yang wajar dengan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, kemudahan penggunaan, yakni apakah pengguna atau guru atau peneliti dapat dengan mudah menggunakan alat ukur tanpa memerlukan pelatihan khusus. Yang ketiga, penerimaan oleh responden, yakni apakah alat ukur dapat diterima dengan baik oleh responden, misalnya apakah siswa merasa nyaman dan memahami instruksi. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Setelah data dikumpulkan menggunakan alat ukur, data tersebut harus dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun analisis kuantitatif yakni melibatkan penggunaan statistik untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas, misalnya dengan menggunakan analisis faktor untuk validitas konstruk
atau perhitungan koefisien reliabilitas. Sedangkan pada analisis kualitatif, yakni melibatkan tinjauan terhadap respon atau hasil untuk memahami konteks dan proses pengukuran, serta mengidentifikasi kelemahan atau bias dalam alat ukur. Adapun selanjutnya yakni revisi alat ukur. Berdasarkan hasil analisis, revisi mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitas alat ukur. Revisi ini bisa meliputi penghapusan atau perbaikan butir soal yang tidak valid atau tidak reliabel, penyederhanaan instruksi, atau penyesuaian pada format pengukuran. Selanjutnya, melakukan pengujian ulang. Setelah revisi dilakukan, alat ukur harus diuji kembali untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan telah meningkatkan validitas, reliabilitas, dan praktikalitas alat ukur. Pengujian ulang ini penting untuk memastikan bahwa alat ukur siap digunakan dalam penelitian atau evaluasi yang lebih luas. Baik, sekian dulu peran materi pada pertemuan ke-14 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.